Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini. Pada kesempatan ini saya akan memberitahukan atau menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengukur pemusatan dan penyebaran data menggunakan SPSS. Nah, tentu bagi kalian yang sedang menggeluti penelitian kuantitatif, tidak akan asing lagi dengan istilah ada mean, ada median, ada modus, ada persentil, kemudian ada rentang data, ada data maksimum, ada data minimum, ada standar deviasi, kemudian ada variance, kemudian ada distribusi weakness, dan terakhir mungkin ada istilah kurtosis. Masih banyak istilah-istilah lain teman-teman, tetapi kalau yang ini adalah istilah yang sering kita gunakan ketika metode penelitian kita, analisisnya mengukur distribusi frekuensi dengan melihat pemusatan dan penyebaran datanya. Langsung aja kita ke contoh. Saya sudah memiliki datanya. Teman-teman silahkan disesuaikan dengan datanya masing-masing. Coba kita mengarah ke contohnya. Ya, di sini ada dua jenis tipe data yang saya miliki. Yang pertama ada versi Excel, kemudian yang keduanya ada versi SPSS. Nah, kalau versi Excelnya coba kita buka. Ya, ini dia. Ada data variabel X, saya beri namanya seperti itu. Di data variabel X ini ada sebanyak 40 data yang akan kita lihat pemusatannya dan penyebaran datanya seperti itu. Nah, dari 66 ini sampai 103 ini ada sejumlah 40 sampel teman-teman. Ya. Kemudian ini kita entry terlebih dahulu ke dalam SPSS. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga bagaimana cara entry data yang baik dan benar di dalam SPSS. Ya. Nah, kebetulan data ini sudah saya masukkan ke SPSS, jadi video ini tinggal kita buka saja bagaimana hasil dari entry datanya. Di dalam SPSS ini saya menggunakan versi 23. Silahkan teman-teman menggunakan versinya masing-masing. Nah, itu tidak akan mengganggu ataupun tidak akan berpengaruh terhadap hasil analisis yang akan teman-teman lakukan. Nah, seperti biasa dalam SPSS ada data view dan kemudian ada variable view. Ya, variable view tempat kita untuk mengentry nama, tipe data, kemudian ada desimalnya, kemudian ada label dan lain-lain seperti yang sudah saya buat di dalam SPSS ini. Kemudian ada data view, itu hasil dari entry data yang kita masukkan, yang tadi itu ada di Excel teman-teman. Nah, untuk mengukur pemusatan dan penyebaran datanya dari data ini, kita hanya diminta untuk merujuk ke analyze. Kemudian ada descriptive statistik. Kemudian di dalamnya itu ada frekuensi. Ya. Nah, frekuensi tampilannya seperti ini. Ketika kita pindahkan ini ke variabel S yang di samping kanannya. Di dalam samping kanan ini ada statistik, ada chart dan lain-lain. Nah, di statistik kita pilih seperti yang kita sebutkan tadi. Kita ingin melihat standar deviasinya, ingin melihat variansnya, kemudian ranknya, kemudian ada minimum, maksimum. Kemudian kita juga ingin melihat misalnya weakness, kemudian ada kurtosis, ada mean, median, mode, dan sum. Seperti itu. Nah,
tidak lepas kita juga ingin melihat misalnya ada persentil. Nah, persentil ini adalah pembagian data jika kita bagi 100 teman-teman. Nah, untuk itu kita coba membuat jaraknya dari jarak 10 misalnya. Kita add, kemudian ada 25 ya. Kemudian ada 50. Kemudian ada 75. Kemudian ada juga 90. Ya. Setelah ini kita hanya tinggal memilih continue ini. Dan kita klik OK. Nah, langsung kita ditampilkan dari hasil output 1 ya teman-teman. Output 1 ini merujuk kepada hasil dari analisis deskriptif dengan melihat ada mean, median, ada modus, standar deviasi, kemudian yang terakhir ada persentil. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bahwa data kita itu sudah dibuat tabel distribusi frekuensinya. Ya, mulai dari 66 sampai ke data kita yang 144. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah, tetapi saya sarankan teman-teman walaupun kita menggunakan aplikasi SPSS dalam menganalisis ini, saya sarankan teman-teman tetap mengetahui cara manualnya. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui cara manualnya, kita juga bisa membandingkan versi manual dengan versi yang dikerjakan menggunakan SPSS. Selain itu, kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana ketika manual itu bisa membantu kita pemahaman dalam teori statistik. Demikian teman-teman video saya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam penelitian, terutama di analisis data yang kalian sedang lakukan. Jika ada pertanyaan, boleh berbagi di kolom komentar, dan semoga teman-teman bisa membagikan atau mengikuti channel ini agar tetap berkembang. Terima kasih, sampai jumpa ke video selanjutnya. Salam penelitian.